Cek Danu. Terima kasih Diana dan Yus. Kini apa yang kalian dapat Boy dan Hambali dalam memberikan pengawalan kepada Patih Songgogeni? Boy Gatot. Pengawalan terhadap Patih Songgogeni sudah selesai kami lakukan. Namun sampai beberapa puluh meter dari kepatian karena kami tidak ingin dikenali. Patih Songgogeni maklum adanya. Selesai mengawal Paman Patih, kami berdua menyelidiki ke Istana Durmagata yang kini tidak terawat sama sekali. Nampaknya tidak ada kegiatan karena tempatnya sangat kotor, daun jatuh berserakan, tidak pernah disapu. Kereta kuda dibiarkan tidak terurus, mungkin karena kudanya dikuasai oleh kerajaan. Beberapa rumah dalam benteng istana tidak terberi penghuni. Kalau dulu penjagaan sangat ketat, sekarang sama sekali tidak ada penjagaan. Namun, masih ada satu rumah di tengah yang dihuni dengan melihat penerangan yang tidak seberapa kelihatan. Aku dengar percakapan di antara tiga orang, Dyah Reni, Dyah Reno, dan Ambar. Rupanya Ambar ada di sana dengan bebas, tidak ada kekerasan. Terbukti dengan pembicaraan kapan Ambar akan diantar pulang karena sudah tidak kerasan. Hambali bisa menambahkan laporanku. Hambali, aku rasa laporan Boy sudah memadai, seperti yang aku alami. Namun ada satu pertanyaan. Rupanya setiap Ambar bicara, aku dengar beradunya suara logam. Aku mengira-ngira apa Ambar tangan jadi rantai agar tidak melarikan diri. Apakah ada yang memiliki pendapat lain? Cek Danu. Terima kasih Boy dan Hambali atas laporan kalian. Tentang bunyi beradunya suara logam, aku rasa yang dapat memberikan analisa yang pantas hanya Diana sesama perempuan. Boy Gatot. Wah, maaf, aku kurang memperhatikan saat itu karena konsentrasiku pada percakapan di antara ketiganya. Diana Sunaringsasi. Benar Jack, juga Hambali. Analisa demikian hanya bisa diberikan oleh wanita karena wanita hampir memiliki perasaan yang mirip, kalau boleh aku katakan sama. Suara yang didengar oleh Hambali tentang beradunya sejenis logam adalah benar dan bukan suara rantai, tetapi suara sejenis rantai emas. Artinya, tangan Ambar dihiasi oleh perhiasan emas. Jadi tergantung suara yang ditimbulkan, kalau bisa kedengaran dari luar oleh Hambali, karena bahan bangunan rumah bukan dari bata tembok, yang artinya mungkin dari anyaman bambu tebal. Artinya di tangan Ambar terdapat beberapa perhiasan emas. Apa artinya? Mengingat keterangan Boy tidak ada tindak kekerasan, bahkan Ambar bertanya kepada mereka, kapan diantar pulang? Artinya saat Ambar diculik, yang pasti diiming-imingi diberi perhiasan berupa emas. Tentu remaja seumuran Ambar suka dengan perhiasan berupa gelang dan kalung. Sehingga saat Ambar berbicara, tangannya juga digerak-gerakkan seperti orang yang lagi menggunakan perhiasan, pamer kepada orang lain. Apa penjelasanku bisa diterima? Cek Danu. Penjelasanmu dapat aku terima, Diana. Maka aku minta Diana sesama perempuan yang memberikan analisa. Yang terpenting, Ambar di tangan orang yang baik. Tidak ada tindak kekerasan seperti penculikan yang dialami kembar tempo hari. Berarti, walaupun Patih Lemusigoro adalah musuh, ia masih menghargai kita yang dulu tidak satu pun yang terbunuh oleh kita. Dia tidak menginginkan Ambar mengalami tindak kekerasan, maka dititipkan kepada Dyah Reni dan Dyah Reno. Yang pasti, Patih Lemusigoro kurang percaya dengan kejujuran anak buahnya, termasuk Durmagata. Sekarang sepertinya kepercayaan kepada Durmagata mulai bergeser, karena Patih jatuh dalam keadaan yang sangat menghinakan, karena ulah Durmagata. Maka, Diana, aku ulangi, peranmu nanti di dalam membujuk Patih Lemusigoro agar tidak makar sangat berpengaruh. Gunakan Dyah Ayu Pramodawardhani untuk menaklukkan hati Patih Lemusigoro. Diana Sunaringsasi.
Akan aku laksanakan, Jack, perintahmu. Tetapi aku tetap harus di-backup oleh kakakku untuk menghadapi segala kemungkinan. Jack Danu, berusahalah memisahkan Patih Lembu dengan kelompoknya atau temui Patih Lembu di Satya sendiri agar dia Pramuda Wardhani nanti mudah membusuknya. Nah, ini besok tugas dari Tat Sugriwo yang kini sudah mampu menerima dan mengirim komunikasi melalui telepati yang aku sebut dengan Aji Pamling. Karena keberadaan Ambar sudah diketahui, di mana tugas utama esok hari adalah mencari tahu dari mana hantu jadian ini dikendalikan. Juga Boy dan Hambali, esok hari tugasmu menginterogasi 2 orang anggota Jurang Gerah. Nanti data di cross-check dengan data yang didapat dari Tat Sugriwo. Boy Gatot, siap Jack. Hambali, siap Jack. Besok kami lakukan bersama Boy. Mudah-mudahan orang yang kita interogasi besok ada orang yang dulu kita lumpuhkan. Yang pasti bukan Jurang Gerawa. Bagian 5. Menghitung anggota. Sepagi itu, Patih Lembu Group memasuki hutan Pulau Kambang. Setelah semalaman menakutin penduduk sebagai hantu pocong, Patih Lembu bangkit dari kubur di beberapa desa di Mataram. Di sekitar desa Borobudur, Patih Lembu bersama Macan Kumbang dalam satu perahu ditarik oleh seekor ikan hiu yang dipelihara sejak kecil sehingga keduanya mengerti akan arti persahabatan. Kemudian diikuti oleh Dharmagata beserta Jurang Gerawa dan anak buahnya. Karena kan masih gelap, mereka datang langsung tidur. Ketika waktu makan pagi tiba, Patih Lembu mengamatin siapa saja pagi ini absen. Sebagai mantan, Patih tentu saja sangat teliti dengan orang-orang yang menjadi bawahnya. Rupanya ada yang tidak lengkap. Patih Lembu Jurang Gerawa, adakah sesuatu yang ganjil dengan pasukanmu? Anak buahmu kurang 2 orang. Jurang Gerawa kemudian menengok ke kiri dan ke kanan, menghitung orang-orangnya. Rupanya orang ke-6 dan orang ke-4 tidak ada. Jurang Gerawa, ampun Paman Patih, kami benar-benar baru menyadari kalau ada yang kurang dengan orang kami. Beri kami waktu untuk bertanya kepada mereka. Jurang Gerawa, orang ke-5 dan orang ke-3, di mana anggota kalian? Apa yang terjadi dengan mereka sampai sebagian ini belum juga pulang? Beriterangkan kepada kami. Orang ke-5, maafkan aku Kakang Jurang Gerawa. Seperti yang diperintahkan, aku ada di bagian depan yang berlari sambil berteriak-teriak dikejar hantu. Rasanya tidak ada yang kurang. Orang ke-6 tetap mengejarku dengan melompat-lompat seperti biasanya, sehingga semakin lama semakin jauh jaraknya. Setelah melewati beberapa desa, aku tidak melihat lagi ke belakang, di mana kira-kira orang ke-6 tidak mematuhi perintah lagi. Rasanya desa semakin sepi, tak satu pun orang desa keluar rumah sejak sore hari. Orang ke-3, maafkan aku juga Kakang Jurang Gerawa. Rasanya aku juga sudah mengikuti arahan Paman Patih. Tadi malam giliranku berada di depan, yang berlari-lari sambil berteriak minta tolong ngejar hantu. Tidak ada yang aneh, tetapi aku tidak tahu di mana orang ke-4 berhenti tidak mematuhi perintah lagi. Jurang Gerawa, Paman Patih Lembu mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan sekarang. Patih Lembu ini agak merepotkan Jurang Gerawa. Kalau siang hari orangmu dikirim untuk mencari tahu apa yang terjadi, sungguh sangat berisiko tentang keberadaan kita. Sementara orangmu juga sedikit banyak sudah dikenali penduduk. Ada pendapat lain, Adi Macan Kumbang. Sementara kedua anak buah Jurang Gerawa tidak mentaati perintah, di titik mana sulit untuk menentukan. Macan Kumbang, Kakang Lembu
Untuk malam nanti sebaiknya peran hantu kita hentikan dulu. Kita mengamatin apa yang terjadi pada penduduk. Apakah suasana sepi terus berkelanjutan